Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, kali ini kuliah penangkaran flora fauna akan mengambil tema tentang analisis kelayakan usaha budidaya gaharu. Spesies gaharu diambil karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan aroma yang relatif sangat bagus disukai, terutama daerah-daerah Timur Tengah, dan juga untuk minyak wangi. Jadi hasil hutan bukan kayu ini baik nabati maupun yang hewani itu beserta produk turunan budidayanya kecuali kayunya itu termasuk dalam HHBK. Tapi ini kaitannya dengan penangkarannya yang ditinjau dari analisis usahanya. Nah, salah satu yang mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi adalah tanaman gaharu ini potensinya belum banyak dikembangkan. Keberadaan pohon gaharu di alam sangat sulit diprediksi. Jadi peluangnya itu ya kecil ya. Spekulasi untuk mencari gaharu di dalam hutan. Nah, budidaya tanaman gaharu atau penangkaran tanaman gaharu atau spesiesnya yang nama latinnya Aquila malacensis mulai dijalankan oleh sebagian masyarakat di Kalimantan Tengah. Nah, penelitian tentang pertumbuhan gaharu serta analisis kelayakan usahanya khususnya di rawa gambut Kabupaten Pulau Pisang itu sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha dari aspek finansial kegiatan penangkaran tanaman gaharu pada umur 6 tahun yang ditanam pada lahan rawa gambut. Nah, penelitian tanaman gaharu berumur 6 tahun yang terdapat pada lahan rawa gambut di desa Jabiren, Kabupaten Pulau Pisang, Kabupaten Pulang Pisang, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, tanaman tersebut tahun 2008 telah diinokulasikan pada tahun 2013 pada saat berumur 5 tahun dan telah dipanen tahun 2014 pada saat berumur 6 tahun. Nah, pengambilan data primer sekunder dilakukan bulan Agustus sampai November. Penelitian dilakukan pada tanaman gaharu yang telah dipanen seluas 2 hektar dengan jumlah 1056 tanaman. Pada tanaman ini dilakukan pendataan secara menyeluruh mengenai teknik silvicultur yang dipakai, pembibitan, perawatan tanaman, inokulasi, penebangan pohon, dan pemanenan gaharu. Proses hidup tanaman gaharu, jumlah pohon, serta semua komponen biaya mengeluarkan, serta semua komponen biaya pengeluaran dan penerimaan dalam budidaya tanaman gaharu selama 6 tahun. Nah, analisis kelayakan usaha tanaman gaharu dilakukan dengan pendekatan NPV,
net present value. Kemudian PCR, benefit cost ratio, dan IRR, internal rate of return. Data pendukung diperoleh melalui wawancara dengan petani gaharu. Kemudian observasi dan studi pustaka. Hasil dan pembahasan sebagai berikut. Pohon gaharu yang berumur 6 tahun mampu menghasilkan gaharu kualitas kemendangan pada inokulasi selama 1 tahun. Nah, analisis kelayakan menggunakan semua komponen biaya, baik itu cost ataupun penerimaan benefit selama 6 tahun. Harga jual gaharu kualitas kemendangan yang merupakan komponen penerimaan tunggal ditentukan sebesar 800.000 per kilogram sesuai transaksi yang terjadi pada lokasi penelitian. Asumsi sumber pembiayaan dalam melakukan analisis kelayakan dapat berasal dari pembiayaan internal dan eksternal. Kelayakan usaha budidaya gaharu ini akan menguji apakah dana pribadi lebih menguntungkan bila didepositokan di bank atau dipergunakan untuk investasi usaha budidaya gaharu. Nah, ini tabel analisis kelayakannya. Pada suku bunga 7,5% atau 7,75%. Nah, itu PCR-nya di atas 1. IRR-nya 0,1. Nah, kemudian analisis usaha tanaman gaharu menggunakan NPV, BCR, dan IRR dengan asumsi pendanaan eksternal. Kalau yang tadi internal, yang ini eksternal. Pada suku bunga 12%. BCR-nya 1,17 dan IRR tetap 0,1. Kalau kita lihat batang gaharu sebagai berikut, itu ya. Jadi gaharu ini yang diambil adalah yang galihnya ini. Ya, yang terinfeksi. Nah, terinfeksi bakteri ini. Jadi berwarna hitam. Yang biasanya nanti semakin hitam. Ini yang kualitasnya kalau semakin hitam yang paling bagus itu karena aromanya sangat kuat. Nah, tidak semua pohon memiliki galian seperti ini. Nah, walaupun diinokulasi. Nah, kita lihat ini kebun gaharu. Ya. Nah, analisis kelayakan usaha dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan NPV, BCR, dan IRR. Asumsi sumber pembiayaan dalam melakukan analisis kelayakan dapat berasal dari pembiayaan internal dan eksternal. Nah, sumber biaya eksternal diperoleh dari pinjaman dari bank dengan memperhatikan tingkat suku bunga pinjaman bank. Nah, uraian sederhana berdasarkan hasil analisis ini adalah dengan tingkat suku bunga deposito sebesar 7,5%, maka selama 6 tahun harta V0 yang kita miliki akan berkembang menjadi 268 juta sekian. Namun apabila harta tersebut ditanamkan untuk budidaya tanaman gaharu selama 6 tahun, akan berkembang menjadi 361 juta sekian. Jadi lebih besar, hampir
ya 100 juta selisihnya. Kemudian bila tingkat suku bunga deposito sebesar 7%, maka selama 6 tahun harta yang kita miliki akan berkembang menjadi 267 juta. Namun bila harta tersebut ditanamkan untuk budidaya gaharu selama 6 tahun berkembang menjadi 356 juta. Nah, hasil analisis kelayakan tersebut diketahui bahwa dengan asumsi suku bunga 7,5%, didapatkan jumlah pengeluaran dan penerimaan bersih selama 6 tahun masing-masing 268 dan 361. Sehingga diperoleh NPV sebesar 92 juta, nilai BCR sebesar 1,34 dan IRR 0,16. Sedangkan bila menggunakan asumsi suku bunga sebesar 7,75%, didapatkan jumlah pengeluaran dan penerimaan bersih selama 6 tahun masing-masing sebesar 267 juta sekian dan 356 juta, sehingga diperoleh net present value sebesar 89 juta. Nilai BCR sebesar 1,33 dan IRR sebesar 0,16. Nah, itu uraian sederhana berdasarkan hasil analisis adalah dengan tingkat suku bunga pinjaman bank sebesar 12%, maka selama 6 tahun dana pinjaman dari bank berjumlah 242 juta. Namun dengan budidaya gaharu ini diperoleh penerimaan yang lebih besar, yaitu 282 juta sekian. Nah, itu. Perhitungan di atas hanya menggunakan asumsi seluas 2 hektar. Apabila lahan budidaya gaharu lebih luas dari 2 hektar, maka diperoleh nilai yang lebih tinggi. Menurut Sukartawi 2003 terdapat 3 faktor yang mempengaruhi hasil produksi tanaman gaharu ini, yaitu luas lahan yang digunakan untuk usaha budidaya gaharu. Nah, yang mempengaruhi skala usaha, luas dan banyaknya tanaman yang dibudidayakan sangat mempengaruhi pencapaian output. Apabila lahan usaha lebih luas, maka modal yang digunakan, baik modal tetap dan tidak tetap, jauh lebih kecil dibandingkan dengan hasil penerimaan usaha yang diperoleh. Tenaga kerja yang digunakan lebih efisien. Tenaga kerja merupakan faktor produksi juga yang penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi, baik kualitas maupun kuantitas dan jenis keterampilan dari tenaga tersebut untuk mempengaruhi hasil usaha. Nah, petani dapat menentukan tindakan untuk memperbaiki atau meningkatkan keuntungan dalam usahanya. Untuk dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar, dilakukan dengan cara menekan biaya produksi dan menaikkan harga jual. Keberlanjutan usaha budidaya gaharu ini atau penangkaran gaharu ini ditentukan oleh gambaran finansial usaha. Sebab kemampuan suatu usaha dapat mengembangkan modal yang terukur dalam parameter investasi seperti kemampuan usaha, mengembangkan modal awal lebih besar daripada bunga bank, serta keuntungan usaha pada tahun-tahun mendatang. Demikian tadi analisis usaha kelayakan daripada penangkaran gaharu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.